sejak Pak Burhanuddin dari Jaksa Agung, para jam dikumpulkan, hanya satu kata beliau mengatakan, saya ingin mengembalikan marwah kejaksaan, tolong bantu saya. Nah, itu kata-kata di awal. Nah, itulah yang masuk di hati kita. Terus bagaimana kita mencoba untuk melakukan berbagai inovasi dan sebagainya. Bahwa jaksa adalah ASN dengan kekhususan. Kekhususannya di mana? Kan gitu kan? Nah, salah satunya yang diperlukan adalah adanya kode perilaku jaksa. Halo Sobat Adiaksa yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Mega Barok. Ya, hari ini kita kembali lagi akan melaksanakan podcast dengan bintang tamu selanjutnya, yaitu adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan Bapak Ali Mukartono. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat semuanya selama mengikuti Rakernas Kejaksaan tahun ini. Iya. Oke. Ya, Dua Bapak. Mega semuanya. Siap Bapak. Dua Mega, Dua Pak. Mega Pak. Dua-duanya sama-sama namanya Mega. Jangan hati-hati Mega, jangan salah-salah ngomong. Takut Pak. Takut Pak Jamwas ya. Soalnya langsung Pak Jamwas. Iya. Oke, Bapak, dalam Rakernas tahun 2024 ini kami ingin menilik sedikit apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Jamwas Ya. gitu, Pak. Terima kasih Mega. Ya. Kemarin semacam paparan, Ya. baik di dalamnya ada hasil kinerja, evaluasi dan kemungkinan kebijakan ke depan Ya. yang kita lakukan terhadap hasil kerja bidang pengawasan kita sampaikan kemarin. Secara umum bahwa terjadi fluktuasi. Dalam arti fluktuasi jumlah pelanggar pegawai kejaksaan terkait dengan pelanggaran disiplin jumlahnya menurun. Menurun, wah Ya, luar biasa. tetapi yang memperhatikan saya, yang mengalami proses pidana naik. Loh. Ya. Nah, jadi kalau tahun sebelumnya proses pidana itu sekitar 10 orang. Nah, tahun kemarin 15 orang. 15 orang. Dengan berbagai tindak pidana yang dilakukan. Oke. Mulai korupsi, pidana umum, narkoba, dan lain-lain. Di satu sisi jumlah personilnya menurun, tetapi yang dipidanakan naik. Iya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Iya. Nah, kira-kira garis besarnya yang kemarin saya sampaikan kepada para peserta Rakernas seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Tadi Bapak sebut kalau misalnya jumlah dari pelanggaran pidananya menurun gitu ya kan Pak? Enggak, pelanggaran disiplinnya menurun. Pelanggaran disiplinnya menurun, maaf. Pidananya naik. Pidananya naik. Nah, Iya. ada nggak sih Pak? Jadi kan kalau Bapak bilang menurun berarti ada kiat-kiat strategi nih Iya. agar pelanggarannya menurun. Nah, itu ada bentuk kiat-kiat strategi khusus nggak Pak? Ada. Kan kita paradigma was sudah tidak hanya sekedar penjatuhan hukuman, watchdog, tetapi juga menjadi katalis dan konsultan. Jadi ketika sesuatu itu belum terjadi akibat yang kemungkinan ada pelanggaran disiplin, kita akan terjun lebih awal. Ya. Nah, untuk meluruskan supaya kesalahan itu tidak semakin parah. Kan begitu. Termasuk dalam penanganan perkara. Sudah beberapa kejadian saya pandang ada penanganan perkara di beberapa kejadian itu menurut pandangan pengawasan kurang benar. Nah, kita kirimkan tim angin ke DKI, ke Sulawesi Tengah, ke Riau dan sebagainya. Nah, itu untuk mengeliminir kesalahan ini. Nah, ini dampaknya tadi. Dampaknya tadi bahwa tahun ini Pelanggarannya menurun gitu ya Pak ya. menurun, dan tahun sebelumnya itu 161, kemarin turun menjadi 121. Cukup banyak ya menurun Mega. Lumayan. Nah, dari sisi ini patut disyukuri, meskipun di sisi lain perlu terapi tersendiri yang terkait dengan pidana tadi. Ini kalau kita menilik ke belakang ya, pada tahun 2023 ini Bapak ya. Ini kan ada dua perintah khusus Pak Jaksa Agung, betul ya Bapak? Iya, saya sampaikan waktu itu ya. Itu di podcast kita tahun di podcast lalu. kita tahun lalu. Kita juga ya Kamu Pak, masih itu ingat saya aja. ingat. Iya dong. Nah itu bagaimana Pak terkait penerapan dua perintah Pak Jaksa Agung khususnya untuk bidang pengawasan? Ya, jadi 1 tahun yang lalu
salah satu tugas pengawasan kan melaksanakan inspeksi pimpinan. Di dalam saya melakukan inspeksi pimpinan, saya menghadap Pak Jaksa Agung, kira-kira petunjuknya seperti apa. Saya mendapat 2 petunjuk. Pertama, beliau kita sampaikan bahwa beliau akan zero toleran terhadap pelanggaran disiplin. Artinya tidak ada belas kasihan lagi terhadap para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, pasti akan jadi hukuman. Ini zero toleran. Yang kedua, beliau meminta saya untuk melakukan optimalisasi dan akselerasi kewenangan bidang-bidang. Bidang-bidang. Nah, kemarin hasilnya sudah saya sampaikan di dalam Rakernas. Nah, seperti itu. Boleh saya lanjutkan? Iya, boleh Pak. Boleh. Dari pelanggaran disiplin tadi sudah saya sampaikan, karena beliau zero toleran, artinya beliau ini keras. Hasilnya sudah tak sampaikan menurun jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Itu dari sisi prinsip zero toleran dari beliau. Nah, kemudian yang sisi petunjuk lain bahwa kewenangan akselerasi dan optimalisasi dan akselerasi kewenangan bidang-bidang dapat dievaluasi, ternyata bidang-bidang itu belum optimal. Antara lain misalnya kemarin saya sebutkan bahwa bidang pidana umum masih sangat sedikit sekali dalam kewenangan yang diamanatkan di pasal 39B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Di sana ada kewenangan melakukan penyidikan. Nah, ternyata saya keliling seluruh kejaksaan tinggi, satker-satker kejaksaan negeri masih sangat sedikit optimal. Padahal potensi kewenangan itu bisa dikembangkan dalam rangka kita meraih kepercayaan masyarakat. Nah, kemudian juga bidang lain misalnya di Pitsus juga saya lihat masih ada pertanyaan belum jelas terhadap bagaimana tentang penanganan perkara tindak pidana ekonomi. Termasuk bidang datun juga begitu. Kita masih mencoba untuk menerapkan kewenangan di bidang penegakan hukum. Selama ini saya kritik bahwa para JPN ini masih zona nyaman dengan menunggu SKK. Nah, SKK itu berarti dia pasif. Betul. Sementara penegakan hukum itu perintah langsung undang-undang. Perintah langsung undang-undang, maka seharusnya dia aktif tanpa menunggu surat kuasa dari instansi manapun. Ini yang kita evaluasi masih kurang kemarin, ke depan kita dorong untuk lebih optimal. Kira-kira begitu, Mega. Nah, berlanjut ke zero tolerance tadi itu ya Pak. Kenapa mungkin berkurang? Karena saya kan sering Pak kalau ikut ada Pak JA tuh saya tidak segan-segan gitu. Makanya kan masih takut ya Pak ya. Nah, tapi apakah atas 2 perintah khusus Jaksa Agung pada bidang pengawasan tersebut Pak itu sudah cukup memberikan efek jera Pak dalam pelanggaran internal SDM gitu? Ya, saya minta kerjasama dari berbagai pihak lah. Semua satker di kejaksaan ini, mulai dari yang tinggi sampai terendah. Angka itu menunjukkan bahwa ada pengurangan, itu sudah cukup positif. Gitu. Kalau kita berharap sampai 0%, saya kira sulit. Gitu. Tapi kita mencoba ke depan akan lebih baik. Termasuk kita perbaiki infrastrukturnya. Infrastrukturnya kenapa? Ternyata PP 94 tentang disiplin pegawai sipil ini ternyata tidak sepenuhnya cocok untuk diterapkan di kejaksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 2004 itu ada ketegasan bahwa jaksa adalah ASN dengan kekhususan. Kekhususannya di mana? Kan gitu kan? Nah, salah satunya yang diperlukan adalah adanya kode perilaku jaksa yang selama ini sudah ada tapi belum bisa diterapkan. Nah, kenapa belum bisa diterapkan? Karena majelisnya belum terbentuk. Nah, oleh karena itu ke depan kita akan bentuk kode perilaku jaksa. Nah, yang ini akan berbeda dengan PP 94. Artinya ke depan untuk pelanggaran jaksa mengacu kepada kode perilaku jaksa, untuk yang non jaksa, begitu, ASN dengan apa itu akan menggunakan PP lain itu kita menggunakan PP 94. Nah, kita sedang siapkan, ini raperjanya dalam bentuk perja nanti sedang dilakukan harmonisasi dengan Biro Hukum. Nah, setelah itu jalan nanti kemungkinan ini akan optimal. Kenapa? Saya jelaskan juga kenapa bagi jaksa kok tidak cocok dengan PP 94. Karena undang-undang yang baru sudah mengatur sendiri sanksinya yang berbeda dengan PP 94. Misalnya di undang-undang ini sudah mengatur tentang hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai jaksa. Nah, itu tidak diatur di PP 94. Nah, itu sehingga selama ini seperti kurang sinkron. Nah, kita kedepannya akan kita
lakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Iya. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau tadi Pak, tadi kan katanya akan diadakan ada kode etik, kode perilaku jaksa. Ya. Berarti kesulitan selama ini yang dihadapi dalam penerapan PP 94-nya itu apa Pak? Yang kurang, mungkin yang kurang match gitu Pak? Itu jenis hukumannya berbeda antara yang diatur di undang-undang dengan yang diatur di PP 94. Ya. Jadi undang-undang ini kan lebih tinggi. Oke. Mestinya ini yang menjadi prioritas untuk diterapkan. Kan begitu. PP 94 ini berlaku ASN umum. Sementara jaksa di undang-undang kita mengatakan ASN dengan khususan. Khususan itu yang mengacu undang-undang kita ini. Ini yang selama ini belum dieksplor. Kita akan coba eksplor supaya nanti itu tepat hukuman, tetap penerapannya. Supaya tepat. Seperti itu. Jadi kita harus lebih tertib lagi Mega karena kita Harus. bakal ada aturan terbaru khusus. Khusus langsung untuk jaksanya gitu Ya, ya Pak ya. Saya sempat dikritik kawan-kawan yang non jaksa, Pak, kenapa kami dibedakan? Loh, memang undang-undang sudah membedakan. Itu konsekuensinya harus seperti itu. Siap. Seru nih, kita jadi dapat bocoran kalau nanti bakal ada peraturan baru untuk jaksa-jaksa, jadi jangan pada nakal-nakal lagi ya Pak ya. Ya Pak, oke. Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri, harapannya dari Bapak untuk para jaksa-jaksa yang ada di daerah, yang ada di kantor satker-satkernya masing-masing apa Pak? Dan pesan-pesannya sekaligus. Pesan-pesannya langsung dari Bapak Ali. Gini, sejak Pak Burhanuddin dari Jaksa Agung, para jam dikumpulkan, hanya satu kata beliau mengatakan, saya ingin mengembalikan marwah kejaksaan, tolong bantu saya. Itu kata-kata beliau awal. Itulah yang masuk di hati kita. Terus bagaimana kita mencoba untuk melakukan berbagai inovasi dan sebagainya. Hasilnya dari tahun ke tahun sudah kelihatan. Artinya begini, ketika tahun 2019 lembaga kita masuk 10 besar saja tidak. Sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat itu 10 besar saja tidak. Dan sekarang? Ini berangsur-angsur sampai akhirnya kita kemarin sampai di hari HBA ya. HBA tahun kemarin ketika Bapak Presiden menjadi Inspektur Upacara itu, sampai dikutip beliau bahwa kita lembaga nomor 3. Beliau mengatakan selama 9 tahun saya jadi presiden, saat inilah kepercayaan tertinggi kepada kejaksaan yang selama dalam perjalanan itu ada 82 sekian persen. Dengan capaian ini, saya minta dengan amat sangat bahwa ini capaian tidak mudah. Tolong dipelihara. Tolong dipelihara. Ini tidak mudah. Kalau bisa ditingkatkan malah ya Pak ya. Ditingkatkan. Secara kelembagaan kita nomor 3 di bawah TNI dan Kepresidenan. Tapi dari sisi para APH kita nomor 1. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya Tepuk tangan dulu ya Pak ya. itu tidak mudah. Jangan diciderai lah. Iya. Jangan diciderai lagi. Ya, kuncinya tadi 2 pesan Pak Jaksa Agung. 1, beliau akan tetap zero toleran dan minta para bidang berbagai bidang ini untuk memaksimalkan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara di berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, itu pesan saya. Luar biasa. Jadi pesannya tadi jaga institusi marwahnya, dan yang kedua tadi optimalisasi maksimalkan kewenangan di tiap bidang-bidangnya, gitu ya Pak ya. Kalau ingin dekat masyarakat ya harus begitu. Oke. Tapi nih Mega, tadi ada pesan nih dari Pak Kapus kita bisik-bisik katanya, Pak Jamwas ini walaupun katanya bilang zero toleran, optimalisasi, tapi hobinya ada. Apa tuh hobinya? Lari. Katanya hobi lari ya Pak. Oh ya. Pantes masih kelihatan fit terus ternyata hobi olahraga Mega. Lihat tuh dari postur tubuhnya tetap terjaga. Pak, boleh Pak, kayaknya Pak Kapus kita perlu diajak nih Pak. Runner. Boleh, nanti kita beres podcast ini kita langsung lari kali ya Pak. Mumpung kita disentuh. Enak asik. Saya punya pandangan bahwa olahraga itu bagian dari pencegahan penyakit.
Wah, pantas sehat selalu. Gitu, Pak. Itu kayaknya tips terakhir deh Pak untuk para gitu. Ya, yang penting saya percaya sehat. itu, saya percaya itu. Yang penting sehat ya Nah, itu Pak. sehat. Apapun aturannya, apapun ininya, kalau nggak sehat nggak bisa dilaksanakan Iya. juga kan Pak. Iya, Iya. iya, Mega. luar biasa. Oke, Terima kasih baik. Bapak. Terima kasih juga. Podcast kita hari ini. Jadi langsung ya Pak. Puspenkum, Mega, Ya. Pak Kapus. Ya. Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk seluruh penonton podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Abis ini kita mau langsung lari. Belum Mega, belum selesai. Abis rakernas kita mau langsung lari. Tetap tonton terus podcast Kejaksaan Republik Indonesia karena akan ada narasumber-narasumber hebat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.